Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini hari terakhir untuk bulan Rabiul Akhir ya. Hari ini tanggal 30, besok hari Senin tanggal 1 bulan Jumadil Ula ya. Bukan Jumadil Awal, tapi Jumadil Ula. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini dipertemukan dalam kajian tafsir ayat ahkam ya. Tema-tema yang berkaitan dengan hukum syariat. Alhamdulillah kita bisa mempelajarinya sedikit demi sedikit untuk menambah keimanan dan keyakinan kita bahwa Islam atau agama Allah ini adalah agama yang sempurna, lengkap, mencakup segala aspek kehidupan kita, insyaallah ya. Sebelumnya kembali kita sampaikan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada kedua hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk sekarang ke ayat 196. Bulan yang lalu kita bicara ayat 190 yang dikasih judul Masyru'iyatul Qital fil Islam ya. Disyariatkannya Al-Qital, berperang dalam Islam. Sekarang kita bicara tentang itmamul haji wal umrah, menyempurnakan haji dan umroh. Cuman sayang ya, 2 tahun nggak bisa haji. 2 tahun nggak bisa haji ya, luar biasa kita. Takdir Zat yang Maha Kuasa telah menentukan dan menakdirkan gara-gara corona gitu kan, dan di Mekah juga sama kena juga dampaknya, sehingga kita baru mungkin ya baru dalam sejarah sholat di Makkah juga berjarak ya, berjauhan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang menyempurnakan haji dan umrah dengan bunyi firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji serta umrah itu lillah, karena Allah. Di dalam surat Ali Imran juga dikatakan walillahi 'alannas. Jadi walillahi dan karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Nah, kata lillahnya itu yang agak berat. Atau bukan agak berat, susah kali ya. Ada orang yang hajinya pengen dikatakan jadi Pak Haji pulangnya. Namanya sih Pak Burhan, pasti panggil Pak Burhan pulang haji. Gak nengok dia, kagak budak, kayak budak gitu kan. Pasti bilang Pak Haji Burhan baru nengok, mahal loh 25 juta. Dipanggil haji gitu kan, maunya dipanggil haji gara-gara sudah ke haji ya. Lillah, karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Nah, cuman di sini ada kasus fa'in uhsirtum famastaysara minal hadyi. Jadi uhsirtum, ada kata-kata uhsirtum itu artinya kalian kalau ada tertahan mau masuk ke Mekah. Ini kaitan dengan peristiwa Nabi SAW mau umroh, kemudian ditahan oleh orang kafir Quraisy, nggak boleh masuk di Hudaybiyah. Maka Nabi menyuruh para sahabat dan semua peserta haji itu atau peserta umroh ya, umroh pertama itu kan beliau sama ketika saya bulan Dzulqa'dah tapi tertahan, nggak boleh masuk, suruh bertahan ya. Jadi kalau tertahan famastaysara minal hadyi, apa yang mudah bagi kamu dari hadyu itu sembelihan. Kalau bahasa kita jadi dam ya, haji itu pokoknya sembelihan yang dibawa oleh jamaah haji atau umroh ke Masjidil Haram atau ke wilayah Makkah. Kemudian wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah kalian cukur rambut kalian sampai itu sembelihan udah sampai ke mahillahu, tempatnya. Sembelihan itu tempatnya di Jabal Nur. Ya kan? Makanya memotong hewan hadyu tadi ya kan di Jabal Nur khusus. Kemudian itu bagi haji yang tamattu atau bagi yang melanggar wajib haji. Tiba-tiba nggak ngeh gitu kan, di tas
ada minyak wangi disemprot gitu. Nah itu jadi melanggar larangan-larangan ihram kan gitu. Salah satunya kan, ternyata wajib dia membayar denda tadi, bayar diat seekor kambing. Pemangkana minkum maridun aw bihi adza min ra'sihi fa fidyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusukin. Apabila di antara kalian itu sakit ya, atau ada penyakit di kepalanya, maka fidyah, bayar fidyah min siyamin atau sadaqah, baik puasa ataupun sadaqah, aw nusuk atau sembelihan. Fa idza amintum, apabila aman kembali, paman tamat ambil umroh, siapa yang bertamat, kita tahu tamat itu bersenang-senang, melakukan umroh dulu, ilal haji, nanti diniatkan umroh ini untuk disambungkan nanti atau dikaitkan dengan haji, ya, dengan haji. Famastayasara minal haji, maka apa yang mudah dari sembelihan. Famalam yajid, siapa yang tidak dapat atau tidak mampu beli atau tidak ada kambingnya karena mungkin musim paceklik gak ada yang berternak banyak kan gitu, maka fasyamu salah satu ayyam fil hajj, maka puasalah dia 3 hari di waktu haji, maksudnya di dalam peristiwa ibadah haji tersebut, karena ada mengatakan yang paling afdal adalah dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 gitu kan, saumnya tersebut, saum kifarat gitu ya, mengganti karena tidak mampu membeli hewan kurban ataupun hadiah tadi. Wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari apabila pulang. Ditakkid oleh Allah, dikuatkan, tilka asyaratun kamilah, 3 di haji, 7 ketika pulang, totalnya 10 yang sempurna. Dari kalimat lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram, itu bagi keluarganya yang bukan tinggal di Masjidil Haram di Mekah. Ya kalau di Mekah mah 10 hari di situ, makanya kemana dulu kan? Yang orang tinggal di Mekah ya puasa 3 hari di situ, tambah 7 ya di situ juga, nggak kemana-mana kan gitu. Ya. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah itu adalah maha keras siksaannya. Al-hajju asyhurun ma'lumat, haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang diketahui, dikenal oleh kita semua. Ya, wacana dari Indonesia ada yang bicara bahwa haji bikin aja 2 kali kali setahun. Sama dengan ahli lalu lintas dari Amerika. Jadi ceritanya bagian atau mungkin kalau istilah kita dinas lalu lintas yang ada di Mekah bertanya ataupun minta solusi kepada ahli lalu lintas di Amerika untuk mengatasi problem kemacetan saat hajian. Apa jawabannya? Bikin haji 2 kali dalam setahun. Lucu. Atau ganjil genap ya, kayak Margonda mulai kemarin tuh. Untuk saya pakai motor, nggak tahu mau genap mau ganjil motor bebas ya, so, insyaallah ya. Nah, jadi haji itu bulan yang ditentukan, bulan yang sudah dikenal. Nah, apa bulan haji itu? Diawali bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itu yang paling kuat. Itu bulan-bulan haji. Maksudnya di bulan tersebut kita kalau mau umroh dan diniatkan umroh ini setelah tahallul adalah merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan ibadah haji, itu boleh. Sekarang kita ada di bulan Rabiul Akhir atau besok Jumadil Ula umpamanya, kita umroh. Ya Allah, aku niatkan umrah bulan ini buat hajian nanti. Ya kagak sah lah, karena bukan dilakukan di bulan haji. Umrah tersendiri itu. Tapi kalau umrah pada bulan haji, boleh kita niatkan, atau maksudnya kalau kita naunya digabungkan dengan haji, ya boleh itu. Bahwa umrah ini adalah bagian dari rangkaian ibadah haji yang akan dilakukan nanti pada bulan Dzulhijjah, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, atau awal bulan Dzulhijjah, pokoknya tanggal 1 umroh hari itu buka tahallul, kemudian tunggu beberapa hari, 7 hari sampai tanggal 8 hari tarwiyah gitu. Jadi asyhurun ma'lumat, bulan-bulan yang diketahui. Faman faradha fihi al-hajja, ini sering terjadi ya. Siapa yang faradha, dia menetapkan untuk melakukan di bulan haji tersebut ibadah haji, fala rafasa, ini dia mulut
jangan berkata kotor, ropas. Jadi pengalaman ya, dicatat. Pengalaman yang hajian, kalau udah ketemu teman-teman di rombongan haji, ngobrolnya kagak jauh ke situ lagi, pantesan lo mengatakan pala ropas. Sama ternyata emak-emak pun begitu. Emak-emak kalau yang di ponokannya di hotel dia, ruangan dia bersama ibu-ibu lagi, ya gitu juga ngobrolnya. Makanya kata Allah udah lebih dahulu, fala rafasa, jangan ngomong rafas, berbau porno. Itu satu. Kok sampai disebutkan duluan gitu? Karena emang begitu ngobrol tanpa terasa, ngobrol paling begitu. Habis pulang dari dari sholat namanya, masuk ke pondokannya, ngobrolnya begitulah macam-macam. Wala fusuk itu artinya fasaqah, melanggar aturan. Wala jidala fil hajj, dan jangan berdebat di waktu hajian. Berdebat sampai hampir berantem debat. Kesengalamin ada jamaah ya Allah itu berdebat. Udah selesai. Pantasan Allah melarang jangan sampai berdebat, berdiskusi yang saling melempar argumen segala macam, akhirnya sampai panas suasananya. Ya kan? Ada 3 tuh. Jangan berkata kotor atau nyorok, jangan melanggar, jangan berdebat fil hajj, di waktu haji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Jadi jangan takut pula, apapun yang kalian lakukan Allah akan mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Bekal Bekal berarti bekal kebutuhan haji. Makanya disebutkan manis tato elisabila itu orang yang punya bekal, punya ongkos, punya kemampuan fisik, ditambah lagi punya kemampuan ilmu. Karena banyak yang ilmunya kagak ada, uangnya banyak kan gitu. Sampai ada cerita teman lagi bimbingan ibadah haji. Ibadah haji itu perlu ilmu, bukan perlu INH, ilmu naik haji, jangan ONH doang, ongkos naik haji. Jangan sampai nanti orang bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia pun sedengar-dengarnya kanan baik, kiri baik, semuanya baik-baik kan. Ini salah kan? Bukan labbaik Allahumma labbaik kan, dengarnya ikiknya aja ujungnya kan gitu. Ya, jangan begitulah. Ilmu haji pelajari dengan benar kan gitu. Nah, jadi apapun yang kita lakukan dari kebaikan Allah tahu, dicatat sama Allah. Watazawwadu, berbekallah. Perintah berbekal oleh Allah SWT. Karena ada kelompok haji dulu sebelum turun ayat ini, berangkat pokoknya tawakal aja kepada Allah, nanti minta-minta sama orang, kan nggak boleh begitu. Ya kan? Berangkat haji mungkin biaya seadanya, di jalan minta-minta. Saya melanjutkan perjalanan ke haji ke Mekah gitu kan, minta sana minta sini, yang nggak boleh begitu. Walaupun dalam syariat kita ada hak indus sabil kan dari zakat kita, boleh hak dia, tapi kan diniatkan banget maka nggak boleh lah. Kalau betul-betul yang musafir itu kehilangan biaya atau ongkosnya, baru kita bantu dari bagian zakat tersebut. Kalau diniatkan untuk itu, malulah. Bahkan Nabi mengatakan bahwa ma fataha baba mas'alatin, siapa yang membuka pintu minta-minta, jadi benarnya pengen minta aja, illa fatahallahu lahu baba faqrin, melainkan akan Allah bukakan baginya pintu kefakiran. Merasa miskin walaupun udah duit miliaran ya. Banyak begitu kan? Udah banyak banget hartanya, bawahan mau naik jadi camat, minta dulu, minta gitu. Bukan di sini, sono di negeri antah-berantah atau gitu. Usah cukup gitu, bukan nuduh memang. Ya saya kan istilahnya cerita-cerita dari teman-teman yang akhirnya kena juga kalau mau naik pangkat itu macam-macam ternyata ya. Udah ketahuan kan, yang mau jadi bupati dulu berapa setorannya ke presiden kan begitu. Dulu zaman Firaun. Sekarang enggak. Ya. Jadi zad itu berkah, tetapi fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepada wahai ulil albab. Ulil albab itu yang memiliki lubun itu hati nurani, ya, kejernihan berpikir,
hati yang tajam untuk memiliki dan memahami apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bolehkah kita berusaha di waktu hajian? Banyak cerita. Dari Sukabumi, Batam, bawa batu cincin, sekantong gitu kan. Nanti digelar di sana jual. Oh, dari Mekah katanya Sukabumi. Ya gitu kan. Atau jualan jualan kayu cendana, itu kan dari Kalimantan. Orang Arab seneng banget. Itu sekilonya tuh bukan, kalau dulu aja tahun 80-an atau 90-an 1 kilo 1 jutaan dulu tahun 80. Sekarang kalau dinilaikan dengan uang kita sekarang jauh lebih besar, mahal lagi. Dari Kalimantan. Atau ada juga yang bawa gesper kulit, jualan di sana. Nah, boleh apa enggak gitu pertanyaannya. Nah, kata Allah, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum. Tidak ada junah, tidak ada keberatan ataupun mungkin dosa ataupun halangan kalian mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Justru disitulah Allah bukakan pintu rezeki. Pengusaha catering, saat itu luar biasa. Ya kan? Toko-toko di saat hajian luar biasa. Apalagi kalau para jamaah tidak dapat catering di pondokannya. Kalau dulu mah kan nggak ada. Dulu itu dapat living cost 1.700 real. Kalau makan turun dari pondokan kita di depan udah ada ibu-ibu pakai baju hitam gitu kan, rata-rata bercadar, ada yang nggak bercadar pula, 1 real gitu kan. Enak banget kalau dulu 95 itu 1 real itu kan 500 perak. 1 real itu. Jadi beli tempe 1.500 enak. Beli Kentucky itu 10 real, waktu itu masih 5.000 berarti kan 10 real. Ayamnya 1 bulat, dipotong-potong berapa potong tapi 1 utuh. Kalau kita waktu itu 6.000 kita beli Kentucky, di sana 10.000 dapat semua, bukan hanya 1 paha doang, 1 potong doang. Ya. Waktu itu, ya. Dan kita bisa nyari makan dimanapun, banyak yang jualan. Kalau sekarang katanya udah pakai catering katanya di pondokan itu. Ya juga kembalilah kepada hal yang logis gitu kan, uang haji itu sekian tahun disimpan. Pastikan ada, walaupun kita nggak bicara bunga, tapi pasti ada bagi hasilnya karena mengendap di bank. Nah sekarang jamaah haji dapat apaan? Dari uang 35 juta sekian tahun. Di Depok berapa? 25 tahun sekarang. Daftar sekarang, 25 tahun yang akan datang kita baru bisa berangkat. Jadi perlu kakek-kakek dan nenek-nenek. Atau mungkin daftar sekarang oleh kita, yang berangkat cucu kita nanti kan. Kalau boleh begitu. Ya Allah ya, luar biasa. Saking antusiasnya orang berhaji. Nah, faida afadtu min Arafat, afadha itu bubar dari Arafat. Fadkurullaha indal mas'alil haram. Zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Di mana Masy'aril Haram? Di Muzdalifah. Ya, ada masjid Masy'aril Haram. Kalau di Mina Masjid Khaif namanya ya. Kalau memungkinkan, karena ketika padat kita nggak bisa mendekat ke Masy'aril Haram itu enggak. Ya, yang penting berdoa di Muzdalifah aja ya. Wadkuruhu kama hadakum, ingatlah sebagaimana Allah berikan petunjuk kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi la minadh dhalin, walaupun sebelumnya kalian termasuk orang yang zalim atau dhalin atau orang yang sesat. Summa afidu min haitsu afadhan nas. Ini disebut tawaf ifadah. Jadi berifadahlah kalian sebagaimana orang-orang berifadah. Di hari ke-10 di bulan Dzulhijjah ada 4 perbuatan yang mana pun kita lakukan terlebih dahulu fala haraj, tidak ada keberatan, tidak ada pelanggaran, tidak ada kesempitan, nggak ada. Datang hari ke-10 biasanya yang ikuti nampak tilas Rasulullah itu pagi datangnya. Jadi sebelum terbit matahari, setelah nginep dan tidur mabit di Muzdalifah, baru bergerak menuju ke Mina. Bagi yang berjalan, itu juga jarang disampaikan oleh para pembimbing haji. Ada yang disebut dengan Wadi Muhassir. Wadi Muhassir itu lembah
di mana dengan izin Allah, takdir Allah, di lembah tersebut pasukan Amroha, pasukan gajah hancur di situ. Maka bagi kaum laki-laki di wadi tersebut, di lembah tersebut, jangan bayangkan lembahnya kayak cekungan gunung gede dengan Pangrango gitu kan. Ya kan, ada cekungan gitu. Di situ disunahkan lari-lari kecil pas melewati lembah tersebut. Ya. Nah, sampailah ke Mina pagi-pagi, jam 8, jam 9 gitu kan. Kalau jalan kaki juga dekat kan gitu. Sampai di situ ada 4 pekerjaan. Oh, dilihat Jamratul Aqabah, padat banget. Gimana kita? Udah masuk aja ke pondokan kita, ke tenda kita, bercukur dulu, ganti baju. Boleh, satu itu. Kan gitu. Atau padat disuruh kita ke Jabal Nur dulu yuk, kita potong haji kita, boleh. Itu dulu. Kemudian lihat padat banget Jamarat atau di Jumratul Aqabah itu, udah kita tawaf dulu, terserah mau tawaf dulu, terus tahallul ganti baju gitu kan, bercukur boleh, atau bercukur dulu terus tawaf, terserah. 4 perbuatan itu manapun yang didahulukan fala haraj, kata Nabi. Bijaksana banget ya. Coba kalau wajib urutannya jumrah dulu, Jumratul Aqabah, kayak apa kejadiannya? Orang jutaan berkumpul di situ, satu titik. Walaupun digedein tuh, pilarnya digede tetap aja padat-padat juga. Ya kan, kalau dulu kan kalau dari atas lebar gitu kan, ada kayak corong gitu kan ke bawah. Ya, walaupun sekarang dibikin 5 tingkat tetap aja karena padatnya pasti akan susah juga. Namun Nabi mengizinkan mau apapun yang dilakukan terserah. Ya. Kemudian wadhkuru kama hadakum, ingatlah kalian kepada Allah sebagaimana Allah telah berikan petunjuk kepada kalian, walaupun sebelumnya kalian termasuk orang yang dhalin, artinya sesat. Kemudian wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa idza qadaitum manasikakum, sama tuh. Apabila selesai kalian menunaikan manasik kalian, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, ingatlah kalian kepada Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian. Asad dzikra, atau lebih ingat lagi. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang minta kepada Allah, berkata kepada Allah, Rabbana, ya Allah, atina fid dunya, berikanlah kepada kami di dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan di akhirat dia tidak punya bagian. Tapi di ayat berikutnya, wa minhum may yaqul, ada yang berkata pula, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan, juga di akhirat kebaikan, dan berikan kepada, jagalah kami dari siksaan api neraka. Cuman bahayanya, kecelakaannya kalau ada seorang suami wa istri 2, yang satu hasanah, yang satu Khadijah katanya. Kata Khadijah, bang kali-kali kayak Khadijah sebut jangan hasanah lagi kan harus adil kan. Akhirnya dia setiap berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah waktu tawaf kan dari Ruknul Yamani sampai Hajar Aswad kan disunahkan baca itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena ingin dapat ridho dari istri yang kedua, maka dia pun baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah wa qina adzabannar. Itu cerita itu aja Bu, mana mungkin diganti, nggak boleh gitu kan. Mulai kalau nasibul makasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Nah ini wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat, ya hari tasyrik. Ya. 3 hari kan setelah tanggal 10, tanggal 11, 12 dan 13. Ingatlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan, itu hari tasyrik tersebut. Faman ta'ajjala fi yaumain, barang siapa ingin segera balik dari Mina ke Mekah sebagai tempat tinggal utamanya. Mina kan tenda, kalau di Mekah ada hotel ataupun penginapan yang layak. 2 hari, maksudnya tanggal 12 sudah keluar. Fala isma alaih, nggak berdosa. Disebut nafar awal. Nafar itu pergi. Di waktu pertama diizinkan tanggal 12, tapi setelah melontar. Kan gini, 3 hari itu setelah tanggal 10 kan cuma 1 Jumratul Aqabah saja. Tanggal 11, 12, 13 itu juga ada syariat melontar jumrah, tapi al-ula, al-wusta, al-kubro atau al-aqabah. Aqabah itu yang paling dekat ke Mekah. Yang ula
melontarnya dia sunnahnya waktunya ba'da duhur. Jadi melontar dah hari tanggal 11 7 batu buat yang pertama. Kemudian sunnahnya habis melontar 7 batu mundur, jangan sampai di situ. Mundur menghadap ke Ka'bah, berdoa di situ. Yang kedua yang tengah, lontar juga 7 batu mundur kemudian berdoa. Kemudian yang ketiga Aqobah itu atau Al-Kubro, dilempar 7 batu langsung pergi untuk ke pondok Kalai. Hari pertama tuh tanggal 11 ya, tasik pertama. Hari kedua sama seperti tadi, tapi setelah melontar jumroh ini boleh pulang ke Makkah, disebut nafar awal sebelum terbenam matahari. Kalau udah terbenam harus nginep lagi semalam di Mina. Jam 1 udah selesai melontar, kemudian pergi ke Mekah, itu boleh pada tanggal 12, disebut nafar awal. Tapi kalau sudah terbenam matahari kita pulang ke Makkah, itu nggak boleh. Tunggu sampai besok melontar lagi 1 kali lagi, gitu kan, disebut nafar sani. Dua-duanya boleh, tidak berdosa kata Allah. Waman ta'akhkhara fala isma alaihi, barang siapa yang ta'akhkhar itu artinya mengakhirkan 1 hari lagi di Mina, tidak berdosa atasnya. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian kepadanya akan dikumpulkan di padang mahsyar, kan, sebut kepada mahsyar ya. Nah, ada beberapa kasus yang melatar belakangi peristiwa ayat ini turun, disebut asbabun nuzul ya. Di mana ada kayak tadi ya, kayak tadi ada orang yang berangkat haji pokoknya tawakal aja dah gitu kan gitu. Ayat yang kaitan yang adalah terbelakang turunnya adalah kata-kata faman kana minkum maridun aw bihi adzam min ra'sihi, al-ayat dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qol humiltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wal kummal yatanasar ala wajhi. Katanya Ka'ab bin Ujrah itu aku dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al kummal kalau luka kan bernanah gitu kan. Ada bertanasar, bertetesan atau mungkin rembes di wajahku. Faqala ma kuntu ara anna juhda balagha bika hada. Aku tidak pernah lihat kesungguhan yang kau lakukan seperti ini, ada sakit kepala kemudian berangkat juga haji. Ama tajidu syatan, apakah kau menemukan kambing ya untuk untuk haji tadi? Qultulah la, enggak punya. Qala sum salasata ayyam, saum 3 hari. Au at'im sittata miskin, atau kasih makan 6 orang miskin. Likulli masakin nisfu sa', setiap orang miskin setengah sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu berapa sih? 2 atau 1 sok kalau tidak salah 2,176 kg yang kita pakai untuk zakat fitrah ya. Kita katakan 2,5 kg gitu kan? Gitu. Nah, 1/4-nya itu 1 mud. Berarti 1 mud ke 2 kilo ya setengah kiloan lah kurang lebih. Ya gitu. Itu setengah kilo buat 2 orang miskin, karena setengah 2 sok, 1 sok setengahnya berarti 1 kilo lebih lah gitu kan. Min ta'amin wa ahli ra'saka, cukur rambutmu. Maka turunlah faman kana minkum maridun aw bihi adzam min ra'sihi, atau ada penyakit di kepalanya. Turun ayat ini. Jadi digantinya dengan fidyah tadi kan ya. Kemudian Ibnu Abbas bercerita, karena ahlul Yaman yahujuna wa la yatazawwadun. Yaman dari orang selatan Saudi gitu kan. Berhaji mereka tapi tidak bawa bekal. Tawakal banget ya. Tawakal yang salah gitu. Wa yaqulun nahnu al-mutawakkilun wa yas'aluna an-nasa, kami orang yang bertawakal, dan mereka minta-minta sepanjang jalan untuk bekal haji. Allah berfirman, turunkan ayat ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal ibadah haji, selain ongkos ada bekal juga.
Walaupun dulu yang namanya jamaah haji kan istilahnya sampai sekarang tetap duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang maha rahman. Penduduk Makkah dulu kalau ada jamaah haji dari luar menyiapkan ruangan buat mereka nginap. Kalau ada 2 lantai di atas mereka jamaah haji dan mereka kasih minum, ada petugas pemberi minum kan. Siqayatul haji itu begitu. Oh yang ngasih minum orang-orang yang berhaji. Juga menjamu makanannya. Itu dulu. Sekarang juga ada tetapi tidak seperti itu gitu kan. Kalau dulu rumahnya disiapkan, tempat tinggalnya disiapkan. Kalau sekarang kan kita nyewa, sewa hotel, sewa tempat tinggal. Ada juga muslimin yang suka bagi-bagi makanan. Buat dari Eropa, kadang-kadang di jalan itu kontainer yang 40 feet itu 40 kaki itu panjang banget dibuka bagian belakangnya ada petugas lemparin roti, lemparin air, susu gitu. Bagi-bagi pada jamaah haji. Mereka masih ada yang muslimin begitu ada. Masih ada. Tapi kalau dulu sepakat itu tamu Allah, dijamu oleh mereka. Dan sementara kan dalam Islam dikatakan, "Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, hendaklah dia hormati tamunya. Jadi, duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang datang untuk hajian itu mereka jamu. Dulunya begitu. Sekarang orang Mekah juga tawaran duit. Ya iyalah, orang punya hotel ini, hotel yang disewakan, mahal banget ya, duitnya banyak. Makanya orang Mekah kalau hajian mereka nggak ada di Mekah, melancong ke puncak. Di antaranya gitu kan. Iya duitnya banyak. Satu kali nyewain itu hotel mungkin untuk sepanjang tahun dia punya duit. Gitu. Sekarang begitu ya. Dan cukup mahal tentunya dipakai sekian tower namanya bisa sewakan ke jamaah haji ya. Ya. Nah, Aisyah bercerita, kanat Quraisyun wa man dana dinaha yaqifuna bil Muzdalifah. Orang Quraisy dan yang seagama dengan agama Quraisy, mereka berdiri di Muzdalifah. Wa kanu yusamuna al-his. Ini istilah jarang dipakai ya, al-his namanya. Wasairul Arab yaqifuna bi Arafat. Berwukuf maksudnya ya. Mereka berwukuf di Muzdalifah, orang kafir Quraisy. Sementara kalau orang Arab secara keumuman mereka itu wukufnya di Arafat. Falamma ja'al Islam amarallahu nabiyahu an ya'ti Arafat summa yaqif biha yafidu minha fadzalika qauluhu summa afidu min haitsu afadhan nas. Ketika Islam datang, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berwukufnya di Arafat, bukan di Muzdalifah. Ya dulunya begitu. Bahkan kan dulunya yang namanya haji itu sebelum Islam datang uryanan, bertelanjang dulu. Makanya jamaah haji khususnya kaum laki-laki, kalau ibu-ibu nggak masalah, pakai apapun yang penting untuk aurat. Kalau yang namanya laki-laki kan cuma 2 helai kain, mungkin risih rasanya. Tapi ingat, sebelum Islam datang, yang namanya haji dan tawaf di Arafah atau tawaf di Ka'bah itu bertelanjang bulat, nggak pakai kain sekalipun. Itu jahiliyah ya. Nah, itu berapa latar belakang tentang turunnya ayat di sini. Kalau bicara masalah hukum, ya, pertama bicara tentang di hal al-umrah wajibah kal haj, apakah umrah itu wajib hukumnya atau seperti haji? Nah, ini kan. Sebenarnya ini sudah menjadi kesepakatan jumhur ulama bahwa umroh itu hukumnya sunnah. Dari mana kita ambil dalil ini? Bahwa saya tidak detailkan semua dalilnya, tapi kesimpulannya bahwa secara keumuman hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kaidah ataupun rukun-rukun Islam atau rukun Islam, tidak ada disebutkan bahwa rukun Islam ada 6. Pertama syahadat, sholat, zakat, saum, haji, dan umroh, enggak kan gitu. Itu sudah jelas. Dan setiap hadis sahih tidak menyebutkan umroh sebagai bagian dari rukun Islam. Dari situ aja udah jelas bahwa umroh bukan wajib, tapi umroh adalah sunnah, ya gitu. Supaya gampang memahaminya. Terus al-ihsar itu
apakah terhalang oleh musuh atau terhalang oleh hal-hal yang wajar lah, kayak sakit gitu kan, atau ada musuh, atau karena ada banjir yang tidak bisa dilewati, atau ada ketidakamanan dan segala macam. Tadi. Tapi itu kaitannya kalau setelah berihram. Berangkat dari Madinah, kita biasanya kan kita ke Madinah dulu, yang ke Madinah dulu, terus berangkat untuk umroh, berihram dari Masjid Bir Ali namanya gitu kan, atau Dzul Hulaifah. Kemudian sampai di pertengahan jalan, atau orang ada begal segala macam, gak boleh lewat ke sana, balik lagi. Nah, di mana kita tahalul? Di situ. Tahalul. Nabi pun di Hudaybiyah, dan Hudaybiyah ada di luar wilayah Makkah, bukan tanah haram, bukan tanah suci. Kan itu. Namun secara umum bahwa apapun yang menghalangi pelaksanaan ibadah haji setelah kita berihram, maka bertahalul di mana kita tertahan. Ya, Nabi sudah membuktikan dan dialami sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hukum yang ketiga berkaitan dengan apa yang wajib bagi yang muhsar, yang tertahan tadi, di mana menyembelih hewan hadyunya atau sembelihannya. Ya, kembali bahwa yang muhsar yang tertahan itu bertahalul di situ, di mana dia tertahan. Kan tadi ihram itu kan kita ingat, ihram seperti takbiratul ihram. Jadi menjadi haram perbuatan-perbuatan yang tadi boleh setelah takbir. Umpamanya Allahu Akbar, ingat belum minum tuh imam, buka tuh gelas atau apa, diminum. Haram. Walaupun air itu halal karena sudah ihram, takbiratul ihram. Berarti ketika kita menyatakan sudah ihram, dengan berpakaian ihram seperti yang kita ketahui, kemudian kita bertalbiyah labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan wa umratan, kalau haji qiran umpamanya. Nah, setelah itu udah haram. Tadi udah haram pakai minyak wangi, udah haram melamar, haram dilamar, haram menikah atau menikahkan, haram pakai minyak wangi atau apalagi motong kuku, mencabut bulu, itu udah haram. Makanya katakan ihram. Karena tertahan di jalan, tidak bisa lanjut ke Mekah, maka kita bertahalul. Bukti tahalul apa? Mencukur rambut. Ada yang menggundul bersih, ada yang memotong saja, boleh dua-duanya, tapi yang digundulin didoakannya 3 kali sama Rasulullah, yang dipendekin cuma sekali doang. Gitu kan? Boleh Pak Ustaz, saya mah tidak mau gunting, mau gunting kuku doang, di pokoknya sampai di Marwah yang ketujuh udah kita gunting kuku, boleh, karena sama-sama. Yang dilarang itu kan apa? Motong rambut dilarang, motong kuku dilarang, pakai minyak wangi dilarang, berganti pakaian dengan pakaian yang berbentuk badan itu dilarang, kan gitu. Cuman karena yang simpel, yang gampang ya bawa gunting, potong rambut sebagian. Ada yang langsung digundul di situ kan. Dulu waktu masih ada Sofitel tuh seberang Marwah ada hotel Sofitel. Di bawahnya itu tukang cukurnya banyak banget. Gitu kan? Halak, cukur gitu kan, habis selesai ibadah gitu ya. Nah, jadi di mana? Di situ di mana tertahan, di situlah potong hewan hajinya, di situ juga bertahalul kan gitu. Kemudian terakhir kaitan dengan ma huwa hukmu al-mutamatti alladzi la yajidul haji. Mutamati itu ya, haji ada 3 macamnya. Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Ya, ifrad itu tamattu dulu lah. Haji tamattu itu maknanya juga senang-senang. Datang ke Mekah, laksanakan umrah. Ya, kalau dari Madinah datangnya ya di Bir Ali mulai berihramnya. Kalau langsung ke Mekah dari pesawat dari kita, yang paling kuat pendapat adalah dari Qarnul Manazil. Dan itu Qarnul Manazil itu beberapa menit, sekitar 15 menit sebelum turun di Jeddah, itu sudah di Qarnul Manazil kita. Makanya para jamaah haji supaya lebih mantap dan tidak ragu berihramnya di atas pesawat. Ketika pramugari bilang kita sebentar lagi akan sampai di posisi Qarnul Manazil, kita bertalbiyah barang-barang di atas pesawat. Mau gemak dan
pesawat kan luar biasa. Turun, berangkat ke Mekah, gitu kan. Kemudian kita umroh sampai selesai, sampai tahallul. Setelah tahallul kita layaknya penduduk Makkah. Suami istri, berhubungan suami istri silahkan, karena emang seperti penduduk Makkah. Datanglah tanggal 8 Dzulhijjah, baru kita hajian dengan bertalbiyah labbaik Allahumma hajjan. Kita berhaji kan dengan perjalanan haji dari tanggal 8 sampai tanggal 10 di Mina nanti, gitu kan. Itu hajian, intinya itu. Nah, kemudian ada lagi haji qiran, itu kan digabungkan. Ya, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Jadi umroh yang dia lakukan pas datang ke Makkah tidak tahallul. Dia pakai pakaian ihram terus sampai selesai hajian. Ya, kalau dari datangnya tanggal 7, kemudian dia berihram untuk umrohnya, belum, tidak tahallul di situ, sambungkan dengan hari tarwiyah besok ke Mina, ke Arafah, malamnya ke Muzdalifah, besoknya ke Mina lagi, gitu kan, tanggal 10-nya. Ya udah enak, dekat. Tapi kalau pas bulan Syawal datang haji qiran pakai pakaian ihram terus, gitu kan. Cuma 2 kain itu. Mana mandi mungkin juga gak ada sabun yang biasa, ada sabun yang pakai wangi segala macam, takutnya jadi batal juga. Ya udah ribet itu haji qiran. Tapi Nabi pun pelaksanaan hajinya haji qiran. Namun seolah-olah beliau bukan menyesal, tapi beliau menggambarkan betapa lebih disukai oleh beliau haji tamattu. Ya. Lawis takbaltu mastadbartu. Kalau aku bisa mengulangi yang lalu untuk di hadapan aku, maka bisa diulangin waktu yang lalu, bahwa la ja'altu umratan, aku jadikan ini sebagai umroh, wala masukul hadiah, dan aku tidak akan membawa hadyu atau apa, tidak akan membawa sembelihan. Maksudnya aku akan jadikan umroh ini, gitu kan, kalau bisa mengulangi waktu. Jadi Nabi lebih suka haji tamattu. Kalau haji ifrad awalnya datang untuk haji doang, labbaik Allahumma hajjan, setelah selesai ibadah haji baru umrohnya belakangan, ya gitu. Nah, rata-rata yang lebih mengenakan para jamaah adalah haji tamattu. Nah, kalau tamattu yang memang dia wajib membayar dam atau haji tadi sembelihan, kalau nggak punya, ya itu tadi, ya. Kalau nggak punya sembelihan, maka Allah atau syariat sudah menetapkan puasalah 3 hari di Mekah selama hajian tersebut, dan 7 hari ketika pulang kepada keluarganya. Baik ya, saya kira itu saja. Walaupun masih panjang, apalagi kalau di manasik haji ya, lebih detail lagi. Jadi kan karena bicara tentang ayat-ayat ahkam yang tentunya hakikat dan tafsir ayat ahkam, tentu tidak sedetil apa yang kita bahas dalam kajian fikih ya. Apalagi ketika para jamaah dalam bimbingan haji itu luar biasa detail banget segalanya dijelaskan oleh para pembimbing. Insyaallah saya kira itu saja untuk sementara. Udah suruh, tapi mungkin tunggu 10 menit lagi supaya kita tidak pas di saat terbit matahari. Barangkali ada yang mau bertanya sebelum saya tutup, silahkan untuk disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ada? Oh, di luar tuh. Ya Pak, silakan Pak. Ibu yang ditanyakan itu pada ada batas untuk umur yang naik haji. Dan sedangkan kami yang sudah daftar dan sudah tinggal nunggu. Bagaimana hukumnya kalau saya tidak bisa berangkat itu? Iya. Ya, begini. Kembali pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban tugas kepada satu jiwa, melainkan jiwa tersebut mampu. Mampu itu ternyata umum kan? Uangnya ada, badannya sehat, ternyata kagak bisa ke Mekah, berarti kan tidak mampu juga. Perjalanannya gawat, banyak kendala, perampok ataupun apa lagi, situasi perang dan segala macam, itu pun mana ghairul istita'ah, tidak memiliki kemampuan, termasuk juga dalam umur. Ya kan? Uangnya ada tapi fisik tidak memungkinkan karena sudah udzur. Ya jelas, itu tidak ada kewajiban baginya.
Walaupun nanti akan jadi pembahasan khusus ketika seseorang uangnya cukup tapi ternyata keburu meninggal dunia atau mungkin ketidakmampuan dalam secara fisik, bolehkah dia dihajikan oleh orang lain? Seperti yang pernah terjadi pada zaman Nabi, ada seorang sahabat bertalbiyahnya, labbaik Allahumma hajjan an Subrumah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu berhaji atas nama Subrumah. Nabi tanya, kamu sudah haji apa belum? Belum ya Rasulullah. Haji dulu buat kamu, baru nanti boleh berhaji buat Subrumah. Jadi kalaupun ada anak ataupun mungkin ada kerabat atau mungkin guru ngaji dan segala macam yang mau mewakilkan dirinya sebagai berhaji atas nama dirinya, itu memungkinkan dan pernah terjadi zaman Nabi SAW ya. Tidak perlu diperdebatkan karena zaman Nabi udah jelas banget kan gitu. Ya, makanya teman-teman kadang-kadang ketika sampai kita di Makkah bisik-bisik, ada yang badal haji apa enggak ya? Badal haji gitu kan. Biasanya bayar berapa? 1.000 real atau tidak salah gitu kan. Dia berhaji seperti orang haji layaknya haji, gitu kan? Tapi bukan atas nama diri dia, tapi atas nama yang dia hajikan, kan gitu. Tapi syaratnya sudah haji duluan. Tapi juga tidak sembarangan, gitu kan? Ada orang koruptor, duitnya banyak, gitu kan? Pengen juga dikatakan haji, gitu kan banganya. Kemudian dia bayai orang untuk berhaji atas nama dia sebagai haji, aku padahal haji. Dan janganlah yang itu mau saya dihajiin, ngapain orang yang gak benar? Ya kan ngapain? Tapi orang soleh, orang baik gitu kan, pas dia mungkin pengen hajian tapi karena fisiknya tidak memungkinkan, bisa saja membadalkan kepada orang di duitnya bahwa berangkat haji ke sana. Dan bisa juga ke teman-teman yang udah ada mungkin di sana supaya bisa hajian di tahun yang bersangkutan, karena kita daftar sekarang kan 25 tahun dan kita kirimkannya ke sana uangnya ke para mahasiswa ataupun mungkin para syekh yang ada di sana untuk menghajikannya. Boleh-boleh aja kan. Tapi intinya kalau memang betul ghairul istita'ah, tidak memiliki kemampuan fisik ya, kemampuan yang lain kan itu insyaallah. Jadi memang betul kita cukup terkendala kita dengan masalah penjadwalan keberangkatan itu ya. Apalagi dalam kondisi jeda waktunya panjang ya, bukan hanya 1 atau 2 tahun tapi ini 10 atau 20 tahun ke depan. Di daftarnya usia 15 tahun daftar. Daftarkan nih anak saya, atau udah punya KTP dah. Pokoknya udah anak saya atau daftarkan tuh, nanti mungkin 20 tahun dan baru bisa berangkat. Ini kalau 17 berarti kan 37 tahun baru bisa berangkat. Itu pun kalau ada umur. Susah banget sekarang ya. Tapi insya Allah kalau udah berniat, betul-betul niatnya bukan hanya niat dalam angan-angan, tapi niat dibuktikan dengan perbuatan, daftar haji, menabung gitu kan, bahkan udah terdaftar di dapat porsinya, karena udah 25 juta masukkan, daftarkan ke Kementerian Agama sampai dapat porsi, nanti tinggal pelunasan kan gitu. Di sistem kita seperti itu. Udah niat benar itu, tinggal tawakal kepada Allah, karena Allah yang menentukan segalanya setelah itu ya insya Allah. Baik, silakan ada yang lain yang mau bertanya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita membadalkan orang yang sudah meninggal, hukumnya apa Ustaz? Iya. Boleh? Di kasus yang di dalam dialog Nabi dengan seorang yang menghajikan atas nama Subrumah, tidak disebutkan apakah Subrumah itu masih hidup atau sudah meninggal dunia, kan gitu kan? Karena dalam beberapa kajian tentang apakah perbuatan orang hidup bisa sampai kepada orang yang meninggal, ada yang disepakati oleh para ulama adalah satu, mendoakannya masih sampai, memintakan ampun kepadanya masih sampai, bersedekah atas namanya boleh. Kemudian membayarkan puasa, yang ada kasus kan, darat ibuku bernadar, kata seorang wanita mau berpuasa, apakah aku gantikan atau aku bayarkan atas nama ibuku? Kata Nabi, kalau ibumu punya hutang, apakah kamu akan bayarkan? Ya, aku akan bayarkan. Begitu pula hutang kepada Allah lebih pantas untuk ditunaikan, gitu kan? Nah, begitu membayarkan hutang terus sampai kan gitu kan, pasti. Nah, tinggal permasalahannya, kalau ibadah yang sifatnya ibadah badaniah, apakah sampai kepada orang yang kita ingin berikan atau di atas nama kan orang sudah meninggal tersebut, itu perdebatan ada di situ, ya kan?
Tapi ketika bicara wanita tadi melaksanakan puasa atas nama ibunya, dibolehkan sama Nabi, berarti sama saja mengatasnamakan ibu atau orang tua yang sudah meninggal melaksanakan ibadah haji, kan ibadah niat pula, ditambah ibadah maliyah kan, karena harta dikeluarkan untuk ibadah tersebut ya. Walau alam. Cuman kalau saya, karena ini ranahnya perdebatan dan polemik yang cukup sengit antara yang membolehkan dengan yang tidak, nggak usah ribut-ribut, berangkat aja dah, itu aja. Iya, benar. Kan yang tahu kita dengan Allah SWT. Niat kita buat siapa? Allah yang maha tahu kok. Kan gitu. Itu satu. Sama seperti saya kepada jamaah yang bertanya, Pak Ustaz, bolehkah saya berkorban atas nama orang tua saja? Orang tua saya, kata saya bilang, ibu jangan ribut-ribut, itu asal ibu dengan Allah SWT. Serahkan pada panitia, Pak, atas nama keluarga yang ini ya. Yang paling niat yang berkorban, buat yang punya uang atas nama bapak atau ibunya. Itu terserah. Daripada ribut dengan panitia, kagak jadi potong kurbannya, ada panitia yang setuju. Ngapain? Udah antara Anda dengan Allah. Niat Anda apa? Maksud Anda apa? Bukan kalau mau tahu dari isi hati kita, itu aja. Nggak perlu diperdebatkan macam-macam. Karena kasusnya sudah ada. Orang mengatasnamakan rumah menunaikan ibadah haji atau membayarkan puasa atas nama orang tuanya. Udah ada semua itu. Jangan diperlebar. Kalau main begitu maunya dan betul kebaikan pada orang tua, lakukan. Nggak usah diumumkan kemana-mana. Itu kan? Karena di ranah perdebatan sudah terbuka banget. Ada yang mengatakan tidak boleh, tidak sampai kan. Ada yang mengatakan kejadian di zaman Nabi. Kenapa harus perdebatkan kan gitu. Jadi niatkan lillahi ta'ala, melakukan itu, udah lakukan atas nama orang yang dimaksud oleh kita, dan itu Allah maha tahu, gitu aja, insya Allah ya. Walaupun gak diniatkan, kalau anaknya berbuat baik kan sampai pula pahala pada orang tua, gitu aja kan. Walaupun gak diniatkan, apalagi diniatkan seperti itu ya, insya Allah. Baik, sudah cukup lumayan 1 jam saya bicara. Ditambah anak-anak kita ngaji Quran ya. Nanti tiap saya pengajian ajak anak-anak tetap ngaji ya, insya Allah. Senang lihatnya, wah hafalnya banyak banget, hafalannya tuh anak-anak tadi, bacanya bagus lagi, insya Allah ya lancar. Baik, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astagfirullahi wa lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.